Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang syirik dan bahaya bagi manusia. Oke, di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, syirik pada masa modern. Kedua, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Dan terakhir, cara menanggulangi syirik pada masa modern. Sebelum lanjut, apa sih itu syirik? Mengapa orang-orang tuh percaya bahwa dokter dapat menyembuhkan penyakit? Lalu bagaimana cara menanggulangi syirik? Itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Syirik pada masa modern. Nih. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain nih, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern, masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Oke. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dihendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa. Lanjut. Oke, di sini ada bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Ini tadi ya, yang mengapa orang-orang percaya pada dokter gitu. Oke. Sini tuh orang-orang tuh percaya bahwa dokter, tabib, ataupun obat yang diminum tuh dapat sembuh gitu. Padahal dokter, tabib, atau obat yang diminum itu hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Sebagaimana firman-Nya tuh, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Oke, lanjut. Sini ada menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Padahal yang menumbuhkan tanaman ialah Allah. Lanjut ke bahaya syirik bagi kehidupan. Bahayanya tuh antara lain, yang pertama tuh menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, saya hapuslah amalmu. Hapuslah amalmu. Dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Lanjut ke berikutnya, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu, selain syirik. Dan bagi siapa yang dikehendakinya. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Firman-Nya, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Oke, lanjut ke slide. Masih ada nih. Oke, di sini tuh di sini saya akan bacakan 1 atau 2 lagi ya.
Oke, di sini hanya akan memperoleh kesenangan sementara, kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin atau sengsara lah ya. Lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan terakhir, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia, tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman-Nya, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik kita atau suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu anginnya itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Oke. Lanjut ke ini tadi. Bagaimana cara menanggulangi syirik? Ini caranya. Ada beberapa cara atau upaya di sini. Yang pertama tuh dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Oke. Di sini tuh menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama dan ilmu yang paling pokok adalah ilmu tauhid. Oke, yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara melanggar syariat seperti ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan seterusnya. Terus yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucap la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oke. Mungkin dari saya sudah cukup. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam mengucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.